Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat tunas baru dimanapun berada. Pada siang hari ini kita kembali hadir menyapa dan berbagi kegiatan dengan sahabat-sahabat semua, khususnya yang berkaitan dengan budidaya tanaman alpukat. Pada pembahasan video kita sebelumnya, kita telah berbagi bagaimana cara pemilihan entres yang baik yang kita gunakan untuk proses sambung pucuk pada bibit-bibit ataupun seedling alpukat yang kita miliki. Dan pada video hari ini para sahabat, kita langsung berbagi dengan sahabat bagaimana proses sambung pucuk yang kita lakukan selama ini. Caranya cukup simpel dan mudah. Adapun alat-alat yang kita gunakan seperti biasa. Yang pertama sekali kita menggunakan silet yang kita jadikan nantinya untuk penyayatan dari entres dan pemotongan seedling. Kemudian plastik pengikat atau dari yang kita gunakan adalah plastik wrapping ataupun plastik pembungkus makanan yang kita beli satu gulung itu seharga 17.000, yang kemudian kita potong-potong seperti ini karena kondisinya sangat lentur dan bagus untuk kita jadikan sebagai pengikat. Kemudian plastik es yang kita jadikan nanti setelah proses kita melakukan sambung pucuk selesai, kita gunakan nantinya untuk menyungkup dari hasil sambungan kita. Kemudian yang terakhir sahabat, yang tidak kalah penting adalah entres yang kita jadikan untuk proses sambung pucuk. Jadi sekali lagi kita bahas sedikit sahabat. Proses sambung pucuk adalah proses yang kita lakukan untuk menjadikan tanaman alpukat kita menjadi tanaman-tanaman yang unggul baik dari segi buah, rasa ataupun kelebatan dari alpukat itu sendiri. Tentunya entres yang kita gunakan adalah dari entres yang sudah teruji ataupun sudah valid kualitas dan rasa buahnya, termasuk dari segi kelebatannya, berat buahnya itu sudah kita lakukan penilaian terlebih dahulu. Untuk hari ini sahabat, kita gunakan entres jenis Alta, alpukat lokal yang kita miliki, yang kita budidayakan, yang juga telah kita review dengan sahabat-sahabat semua bagaimana kondisi buahnya, kelebatannya, juga sudah kita bagi pada video-video kita sebelumnya. Kemudian terkait penggunaan entres, kita ulas kembali Pak sahabat. Gunakanlah entres yang seperti ini, yang kondisi mata tunasnya cukup banyak seperti ini. Di setiap ketiak daun ini mata tunasnya cukup besar-besar, karena entres yang seperti ini sangat bagus kita jadikan untuk proses sambung pucuk, karena entres yang seperti ini akan cepat terubusnya nanti ketika kita lakukan proses penyambungan. Kemudian langsung kita potong-potong sahabat. Kita gunakan 2 atau 3 mata tunas untuk menghemat entres. Kemudian juga nanti akan lebih mempercepat proses dari tunas dari entres ini terubusnya ketika kita lakukan sambungan. Langsung saja kita sayat persahabat. Usahakan serapi mungkin ya sahabat. Kita bentuk seperti lancip ataupun seperti baji nantinya hasilnya. Kemudian sisi yang sebelah sini juga kita bentuk sahabat. Seperti ini kondisinya sahabat. Dan baru kita potong. Kita ambil cukup 2 mata tunas. Potong di sini. Seperti ini sahabat. Kemudian langsung kita lakukan pemotongan
terhadap seedling ataupun bibit alpukat yang kita sediakan atau kita tanam dari biji. Usahakan ketika kita melakukan pemotongan, kita lakukan pemotongan dari atas, sahabat. Kita khawatirkan nantinya kalau kita langsung potong dari sisi bagian bawah, kita khawatirkan nantinya seedling ini sudah keras ataupun sudah bergabus. Kita potong di sini. Usahakan ketika kita melakukan pemotongannya, para sahabat, lakukan pemotongan dari seedling ini di atas mata tunas seperti ini, di atas ketiak daun, jangan di bawahnya, para sahabat. Karena di posisi ini cukup bagus kita melakukan penyambungan. Kemudian kita buang beberapa lembar daun yang bagian di atas ini, sahabat. Sudah cukup, sahabat, seperti ini. Kemudian langsung kita lakukan pembelahan dari seedling ini. Usahakan ketika kita melakukan pembelahan, posisinya kita melintang dari posisi dari tunas ini. Jangan sampai kita salah memposisikannya, sahabat. Jangan sampai kondisi tunas ini kita belah. Seperti ini, sahabat. Kita kira-kira, sahabat, sudah cukup. Kemudian langsung, sahabat, entres yang sudah kita bentuk langsung kita masukkan ke celah yang sudah kita buat seperti ini. Seperti ini, sahabat. Dapat sahabat saksikan, jika salah satu dari entres ataupun seedling ini tidak sama besar, maka yang penting satu sisi dari entres dan seedling ini usahakan posisinya sejajar. Kita paskan posisinya, sahabat, seperti ini. Meskipun di satu sisi entres ini tidak sejajar, namun di satu sisi lainnya sejajar seperti ini, maka insya Allah nanti akan menyatu dengan sempurna nantinya, sahabat. Kemudian kita tali, sahabat. Adapun cara kita melakukan penaliannya, sahabat, kita usahakan memegang kedua sisi entres dan seedling ini. Jangan sampai kita salah posisi seperti ini. Kalau kita pegang posisi dari seedling seperti ini, maka entresnya akan loncat seperti ini, akan keluar, sahabat. Seperti itu ya, sahabat. Langsung kita tali. Kita tali secara perlahan, sahabat. Perlahan saja. Jika kita khawatir entres ini akan lepas, maka lakukan pengikatan ataupun penalian, kita sangkutkan ke ketiak daun seperti ini aja, sahabat. Sudah cukup, sahabat. Sudah dapat kita lakukan penyungkupan. Adapun tujuan dari kita melakukan penyungkupan ini, Pak sahabat, bertujuan nantinya agar kondisi kelembapan dari entres ini tetap terjaga, yang nantinya akan memacu terubusnya dari mata-mata tunas ini. Kemudian kita tali juga, sahabat. Bisa juga tidak kita lakukan penalian,
tapi nanti khawatirnya kita sumpupan ini akan lepas, mungkin bisa terbawa angin, dan juga nantinya bisa semut ataupun sejenis hama-hama lainnya bisa masuk ke dalam entres ini. Setelah selesai seperti ini sahabat, kita taruh di tempat yang teduh, yang posisinya tidak terkena terik matahari dan paparan secara langsung ataupun terkena air hujan. Mungkin demikian para sahabat semua yang dapat kita bagi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.